got so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Arif dari kelas 11 Agama 2. Kali ini saya akan membahas tentang adab bergaul dengan saudara dan sahabat. Yang pertama adalah pengertian adab. Adab merupakan norma atau aturan mengenai sopan santun atau tata krama, sesuai dengan situasi dan keadilan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengertian sahabat. Arti sahabat, seperti disebutkan sebelumnya, adalah seorang teman dekat di mana Anda bisa saling berbagi kasih sayang. Kedekatan dalam sebuah persahabatan lebih dalam dibandingkan kedekatan dengan teman biasa. Selain berbagi kasih sayang, dengan sahabat biasanya Anda memiliki keyakinan dan nilai-nilai yang sama. Memilih sahabat. Tidak semua orang patut dijadikan sahabat, karena biasanya seseorang terpengaruh dengan sifat dan perangainya. Oleh karena itu, seseorang harus selektif dalam mencari sahabat. Berdasarkan hal tersebut, Islam menerapkan ketentuan menjadikan seseorang sebagai sahabat, yaitu: pertama, seorang yang cerdas. Dalam artian, ia bukan orang yang bodoh, karena tidak ada gunanya bersahabat dengan orang jahil, sebab sahabat dengan orang seperti itu hanya menimbulkan perasaan yang tidak tentram, sekalipun bersahabat itu berjalan dengan lama. Yang kedua, baik budi pengertinya, karena tidak ada gunanya bersahabat dengan orang yang dikuasai oleh perasaan marah, suka dipengaruhi oleh hawa nafsu, bersifat kikir atau pengecut, karena kelakuan mereka akan mendorong jiwa kepada perbuatan maksiat. Yang ketiga, tidak fasik. Orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dipercaya persahabatannya. Biasanya tidak setia, suka berdusta, dan tidak memiliki pendirian. Biasanya orang seperti itu tidak pantas dijadikan sahabat. Yang keempat, orang yang suka bertaubat, karena bersahabat dengannya sama dengan bersahabat dengan orang-orang yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersahabat dengan mereka memiliki banyak manfaat dan keutamaan. Salah satunya bisa membawa kita mencintai pertaubatan, karena bersahabat dengan orang yang suka bertaubat sangat dianjurkan. Selanjutnya, hak persaudaraan dan persahabatan. Setiap persahabatan sesungguhnya akan selalu terjaga ketika hak-haknya selalu ditunaikan. Sebaliknya, sekuat apapun persahabatan dan persaudaraan itu pasti akan hancur manakala hak-haknya diabaikan. Adapun hak persaudaraan dan persahabatan sebagai berikut. Pada bagian A ada hak di bidang harta. Membantu persoalan harta terhadap saudara dan sahabat ada 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkat paling rendah. Maksudnya adalah kebutuhan hidup kita harus terpenuhi terlebih dahulu dengan harta yang ada. Jika ada lebih dan sahabat kita membutuhkan, kita memberikan bantuan kepada mereka. Namun, kita tidak boleh menunggu mereka meminta. Jika mereka tidak meminta pertolongan, maka hendak kita harus menawarkan mereka terlebih dahulu. Yang kedua, tingkat yang jauh lebih tinggi, yaitu menganggap sahabat kita seperti diri kita sendiri. Kita rela berbagi dengannya atas harta yang kita miliki. Yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi, yaitu dengan mendahulukan keperluan dan kepentingannya di atas keperluan dan kepentingan kita sendiri. Sifat ini hanya ada pada orang-orang tingkat siddiq dan tingkatan para pecinta. Pada bagian B, hak menolong dengan jiwa dan raga. Pertama, jika mereka sakit, maka segera menjenguknya. Kedua, jika mereka terlalu sibuk dengan urusannya, maka harus memberikan bantuan. Yang ketiga, jika mereka terlupa, maka hendaklah mengingatkannya. Pada bagian C, hak memelihara lidah. Pertama, tidak menyebut-nyebut keburukan sahabat baik di depannya maupun di belakangnya. Kedua, menyimpan baik-baik rahasianya yang diceritakan kepada kita dan jangan dibocorkan kepada siapapun. Ketiga,
tidak mencela sahabat-sahabatnya yang disayangi, begitu pula keluarganya. Jika orang lain mencaci makinya, maka jangan pula kita menyampaikan caci maki tersebut kepadanya. Begitu pula sebaliknya, jika ada yang memujinya, maka sampaikanlah pujian tersebut kepadanya. Pada bagian D ada hak memaafkan kesalahan. Hak memaafkan kesalahan yaitu menegurnya ketika melakukan kesalahan dalam hal agamanya dengan lemah lembut, tidak membuatnya sakit hati. Poin selanjutnya adalah cara membina hubungan yang baik kepada sahabat dan saudara. Yang pertama, belajar menghargai. Kita harus menghargai saudara dan sahabat kita tanpa memandang pangkat, agama, maupun suku. Jika kita tidak ingin menghargai orang lain, jangan harap mereka menghargai kita. Yang kedua, sikap mau mengerti. Pada dasarnya, sikap ini merupakan perbuatan yang sangat terpuji, karena sikap ini sangat membutuhkan kesadaran hati yang nurani di dalam hati yang paling dalam. Yang ketiga, memberikan pujian. Ketika kita melihat saudara atau sahabat kita berprestasi dalam suatu bidang, maka kita sebaiknya memberikan pujian dengan penuh keikhlasan, karena dengan memberikan pujian sesuai keadaannya akan memberikan pengaruh positif kepada mereka. Yang keempat, memberikan motivasi. Ketika kita melihat sahabat kita mempunyai masalah atau berputus asa sehingga kehilangan semangat, maka sebagai sahabat yang baik tentunya memberikan motivasi atau dorongan sehingga mereka tumbuh kembali semangat dan rasa percaya diri dalam dirinya. Yang kelima, menjadi pendengar yang baik. Kita harus menghormati saran dan mendengarkan apa yang sahabat ungkapkan, ada sisi positifnya sebagai kritik dalam membangun kepribadian yang berbeda dan dapat menjadi pelengkap satu sama lain. Yang keenam, jangan mengkhianati persahabatan. Ketika kita mengkhianati persahabatan, maka kita tidak akan mendapatkan sahabat terbaik lagi. Beri dukungan ketika sahabat kita sukses, ketika ada konflik di antara persahabatan kita, dapat selesaikan dengan saling terbuka satu sama lain. Hadis tentang sahabat. An Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Mathalul jalithis salihi was-sauki kahamilil miski wa nafiqal kiri fahamilul miski imma ayyuziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafiqul kiri imma ayyuhrika thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithan. Artinya, dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perumpamaan teman yang salih dengan teman yang buruk bagaikan penjual minyak wangi dengan pandai besi. Bisa jadi penjual minyak wangi itu akan menghadiahkan kepadamu, atau kamu membeli darinya, atau kamu akan mendapatkan bau wanginya. Sedangkan pandai besi hanya membakar bajumu, atau kamu akan mendapatkan bau tidak sedapnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.